Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba ibadihi bi anwaril ulum. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Quran surat Yunus ayat 62-63. Ingat-ingatlah bahwa wali-wali Allah itu dia tak punya rasa sedih, tak punya rasa takut. Siapa sih wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di zaman sekarang ini orang mudah untuk takut. Takut hidupnya susah, takut hidupnya sengsara, takut sakit, takut dia dibenci oleh tetangganya, takut dijauhi oleh teman-temannya, dan masih banyak takut-takut yang lain. Tapi anehnya orang-orang ini tak takut untuk berbuat dosa kepada Allah. Namun ada golongan lain yang orang itu tak ada rasa takut, tak ada rasa khawatir. Tak takut dia tabungannya habis, tak takut dia hidup sengsara, tak takut hidup susah, tak takut dia sakit-sakitan, tak takut dia dibenci tetangga, tak takut dijauhi kawan. Tapi justru dia ini takut jikalau ia berbuat dosa kepada Allah. Siapa sih mereka? Mereka ini adalah wali-wali Allah. Siapa sih wali Allah? Apakah mereka yang bisa terbang di atas awan, alladzi yutiru fil hawa, atau bahkan dia ini yang bisa berjalan di atas air, alladzi yamshi alal ma, atau yang kebal senjata, atau dia yang sakti mandraguna? Maka Allah menjawab, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ternyata wali Allah itu dia yang beriman dan bertakwa. Itulah isinya. Oleh karena itu Allah pun memuliakan kepada mereka karena kuatnya iman, kuatnya takwa. Takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabi nawahihi. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan semua larangannya. Ini yang berat dalam hidup manusia. Maka kemudian dikasihlah ia kemuliaan oleh Allah. Apa kemuliaan itu? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih dalam hidupnya itu. Jadi kalau orang-orang ini selalu bilang, Ustaz, apakah kita ini bisa jadi wali Allah itu? Maka jawabnya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah boleh siapa saja di antara kita ini. Boleh jadi bapak-bapak ini yang setiap hari datang ini akan menjadi wali Allah. Kalau memang takwanya kuat, dia tak memandang siapapun, karena sungguhnya Allah itu sayang kepada hambanya ini yang paling bertakwa kepadanya. Lalu datanglah ibu-ibu bertanya, Ustaz, kalau seandainya Ustaz ada orang dia bangkrut, habis dia boros, nggak punya modal lagi, lebih-lebih ada yang pensiun segala dari jabatannya yang tinggi Ustaz. Maka kalau orang biasa dia stres, tapi kalau dia wali Allah, dikasih bangkrut, dikasih modalnya habis, dikasih pensiun, kalau dia memang wali Allah, maka dia akan mengatakan, inilah mungkin Allah mengajarkan kepadaku supaya aku ini menjadi orang yang lebih sabar. Jadi begitu.
Jadi wali Allah itu tidak dia harus anaknya kiai, turunannya masyayikh, atau bahkan dia ini keturunan Hadramaut atau Ba'alawi sekalipun, tidak. Tapi Allah tak pernah mengatakan itu. Kalau wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah isinya. Kemudian datanglah ibu-ibu bertanya, Ustaz, bisakah tanda-tandanya orang yang menjadi wali Allah itu seperti apa, Ustaz? Maka di sini kita akan melihat Imam Kusyairi dalam kitabnya Qawaidut Tasawuf, beliau ini menyatakan di antara tanda-tanda wali Allah adalah satu, dia ini menjauhi dosa-dosa, sehingga dalam waktunya tak ada kesempatan sedikit pun memberikan kesempatan hidup ini untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi selalu beramal soleh terus. Dari bangun tidur sudah membaca doa alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dapat pahala. Lalu kemudian kemudian bersuci, ambil air wudu, mandi, dapat juga pahala. Lalu solat sunnah, ada yang tahajud, ada yang solat sunnah hajat, ada yang solat sunnah rakaat qabla subahi, dapat pula pahala. Buka pintu berangkat ke masjid, dapat pahala dalam perjalananmu itu. Sampai masjid solat berjamaah, zikir, berdoa, dapat lagi pahala lagi. Ngaji taklim minggu pagi, dapat lagi pahala lagi. Selesai nanti silaturahim sama kawan-kawan di masjid, dapat juga pahala lagi. Lalu kemudian salatul isyraq, duha, dapat pahala lagi. Pulang buka pintu senyum, dalam perjalanannya pun sudah mendapatkan pahala. Buka pintu, ketemu anak cucu di rumah, istri, ngobrol gurau-gurau di sana, ngomong cucu, dapat pahala lagi. Istirahat tidur sampailah membantu sedikit pekerjaan di rumah, dapat pahala lagi karena hari libur. Kalau enggak hari libur bisa bekerja, dapat pahala lagi. Sampai akhirnya zuhur, asyar, maghrib, malam lagi. Begitu terus. Ini wali Allah, tanda-tandanya dia tak akan memberikan sedikit kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa itu. Semua waktunya diisi hanya untuk pahala. Hanya untuk amal soleh yang tiada habis, tak ada hentinya sampai akhir hayat. Sedikit memang yang dilakukan, tak mengapa. Tapi istiqomah yang paling besar dalam hidup ini selalu dalam kebaikan. Sedikit enggak apa-apa, tapi istiqomahnya kuat. Karena sungguhnya Rasul menyatakan inna khabal a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi sedikit enggak apa-apa. Qiyamul lail cuma 4 rakaat Ustaz, 2 rakaat lagi 2 rakaat karena sudah tua. Enggak apa-apa. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika seorang itu bisa melakukannya secara istiqomah setiap kali yang tak ada henti-hentinya. Itulah tanda-tanda diantaranya seorang nanti itu bagian dari waliullah itu. Tak memandang dia siapa. Oh, saya cuma petani Ustaz, punya kebun saya, pensiun saya punya sedikit kebun, itulah pekerjaan saya setiap hari. Boleh. Saya sudah menganggur Ustaz, sudah tua, tak bisa apa-apa Ustaz, kecuali ngomong cucu saya. Boleh. Siapa bilang seorang jadi waliullah harus dia keturunan seorang ulama? Tidak. Tidak ada kalimat semacam itu dalam Al-Quranul Karim. Ini tanda-tanda yang pertama. Lalu kemudian tanda-tanda yang kedua, seorang waliullah itu selalu mengedepankan akhlakul karimah. Dia jujur, dia bicara tawadhu'nya ada, perilakunya tak sombong,
selalu dia menghargai orang lain, tak mudah sakit hati, dialah tanda-tandanya waliullah itu. Begitu Imam Qushairi menyatakan dalam kitab Qawaidut Tasawuf. Kenapa rupanya kalau dia wali dimaki-maki, dicaci maki, dihina-hina, difitnah oleh orang, justru dia mendoakan yang baik? Kenapa rupanya dia ini ingin selalu yang terbaik dalam hidupnya itu? Tapi coba kalau orang biasa dicaci maki, coba pasti dia akan bertahan, bahkan melawan. Kalau sudah begitu terjadilah kegaduhan. Tapi para wali ini enggak, karena selalu mengedepankan akhlak, maka hidupnya dia menjadi tenang. Ini waliullah dia. Tenang dia hidupnya. Bahkan di dalam ketenangannya itu mereka selalu menyembunyikan karomahnya. Karomah itu apa sih Ustaz? Karomah itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang soleh. Orang soleh baru diberilah karomah. Dan banyak waliullah ini yang selalu menyembunyikan karomahnya. Karena bagi mereka karomah itu enggak seberapa, tapi yang paling sulit hidup itu adalah istiqomah dalam amal soleh. Ini pegangan mereka. Maka mereka ini selalu berpegang, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian semua adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi kalau kita ini melihat ini semuanya, bahwa sungguhnya para wali Allah itu diberikan dia kemuliaan oleh Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka ini tak ada rasa sedih, tak ada rasa takut dalam hidupnya itu. Kenapa rupanya? Karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman kepada Allah dan bertakwa sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah kiranya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 62-63. Wallahu alam bisawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita ucapkan rasa syukur ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini kita diberi sehat, jasmani kita sehat, rohani kita sehat. Namun nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah iman. Karena iman itu maka jagalah sebaik-baiknya sampai akhir hayat nanti. Lalu salawat salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah Rasul yang mengajarkan kepada kita wudu, bersuci, membersihkan diri, mengajarkan kita berdiri, mengangkat kedua tangan kita ini sejajar telinga untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahu Akbar. Mengajarkan semua syariatul Islam yang jelas untuk bekal kita menghadap Allah kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita ini selalu menjadi hamba yang husnul khatimah dan selalu mendapatkan syafaatnya kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita telah membicarakan ulama besar Imam Al-Ghazali. Maka hari ini kita akan membicarakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa demikian? Karena kedua ulama ini hidup pada masa yang sama. Dan kebetulan kita ini di tahun di mana khalifahnya adalah khalifah yang ke-9 Al-Musta'li. Kemudian yang ada di Daulah Fatimiyah. Sedangkan Al-Muqtafi berada di daerah Abbasiyah. Dan ulama yang terbesar yang hidup pada saat itu, ulama besarnya adalah Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang ma'ruf. Kalau untuk Imam Al-Ghazali sudah kita sampaikan di minggu yang lalu, maka hari ini kita akan bicarakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Ustaz, siapa sih Syekh Abdul Qadir Jailani itu? Syekh Abdul Qadir Jailani dia lahir di kota Jilan, ini wilayah daerah Iran. Sama Al-Ghazali juga di Iran lahirnya, kotanya Tos.
Nah ini di Iran kotanya namanya Jilan, makanya namanya Abdul Qadir Jailani, ya kan? Dia ini lahir di tahun 1078, wafat di tahun 1166. Usianya panjang, 89 tahun. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini usianya panjang. Syekh Abdul Qadir Jailani kecil diasuh oleh ibunya. Ini yang paling dekat dengannya ini ibunya, namanya Ummul Khair. Dia ini selalu berpesan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani kecil, nak, qulil haqqa walau kana murran, ucapkanlah yang jujur dalam hidupmu, nak, walau kana murran, meskipun itu pahit. Sepahit apapun, nak, kau harus jujur, ucapkan apa adanya. Nah di sini terkenallah Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebagai anak yang taat dan jujur. Nah ini mungkin kewaliannya karena ini taat dan jujurnya ini menjadikan dia ini diangkat oleh Allah derajatnya. Dari situlah akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani kecil ini beranjak menjadi remaja, sehingga di usia 12 tahun Syekh Abdul Qadir Jailani ini harus merantau ke Baghdad untuk menimba ilmu. Kepada siapa? Kepada seorang ulama besar yang bermadhab Hambali. Kita ini kan madhabnya Syafi'i, nah orang sana ini Hambali, kita mayoritas Syafi'i. Ada yang tanya, boleh nggak saya Hambali Ustadz? Boleh. Boleh nggak saya Maliki Ustadz? Boleh. Boleh nggak saya pindah Hanafi Ustadz? Boleh. Boleh nggak hari ini saya Hanafi, besok 3 hari lagi Maliki? Boleh. Boleh nggak hari ini Maliki, besok 3 hari lagi Syafi'i balik lagi? Boleh. Kenapa? Karena itu hanya ijtihadnya ulama. Yang tidak boleh itu berubah saya syahadatnya, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau yang itu mah, ya kan? Nanti kalau syahadatnya berubah kan berbahaya kan. Nah, ini bermadhab Hambali. Dia adalah Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi. Ini guru besarnya dia. Gurunya besar Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu di usia 12 tahun dipersiapkanlah oleh ibunya, dikasih bekal saku 40 dinar emas, dijahit di bajunya. Jadi kalau anak kecil umur 12 tahun kasih duit, taruhlah di saku, dijahit sama ibunya biar enggak hilang duitnya. Akhirnya berangkatlah ke Baghdad. Zaman dulu namanya kafilah, sekarang ya travel lah ya. Kalau sekarang travelnya pakai HiAce, pakai Elep begitu, shuttle gitu kan. Kalau zaman dulu pakainya unta, pakai keledai, pakai kuda, pilih yang mana? Nah ini kafilah nih. Oh naik unta harganya begini, nanti disampaikanlah dia bersama rombongan, unta berapa 20-30, lalu dari Iran berangkat ke Irak. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani berangkatlah dia. Dalam kafilah itu dia yang paling kecil karena dia merantau menyantri dia ke Baghdad. Berangkatlah Syekh Abdul Qadir Jailani kecil itu. Di tengah perjalanan ternyata rombongan kafilah dari Iran ini dicegat sama perampok. Namanya perampok ini kan merampas semuanya. Dirampas semua barang-barangnya ini. Kemudian tinggallah Syekh Abdul Qadir Jailani kecil. Ditanya sama kepala perampok, "Nak, kau punya apa, nak?" Ini Syekh Abdul Qadir Jailani kecil ini kan jujur. "Pak, saya punya 40 dinar emas, dijahit sama ibu saya di baju." Ini nih ceritanya nih. Ini kepala perampok ini bilang, "Kau ini jangan canda lah sama kita. Kita ini kan rampok nih. Kenapa kau ini jujur nih? Ini main-main nih bocah nih," katanya. "Ini saya periksa aja lah." Diperiksa sama, ini bahasa kita.
bahasa kita Pak, ya kan. Ini di mana Pak diambilkan? Ini diambil dari Qolaidul Jawahir. Dulu orang-orang santri bilang kitabnya apa? Manaqib. Nah itulah. Ya memang kita ini kalau buka buku kan cepat. Karena dari Arab kan, asal dibuka begini langsung tahu isinya. Taruh, oh besok sampaikan, gitu kan. Diambilkan dari kitab namanya Qolaidul Jawahir. Itu ceritanya di situ. Lalu kepala perampok ini, oh benar dia, ini duitnya nih, 40 dinar emas dia bawa nih. Oh anak kecil nih bawa rezeki juga katanya. Diam sebentar, seperti dia ditampak sama malaikat, lalu menangis tiba-tiba kepala perampok. Nah, ini kan viral Pak. Kok kepala perampok bisa nangis ya? Tiba-tiba dia nangis. Anggotanya kaget. Kenapa ketua nangis ketua? Dia bilang, oh saya ini menangis. Kenapa anak sekecil ini dia bisa jujur? Dia ini bisa masuk surga ini. Sedangkan kita yang tua-tua ini kerjanya merampok, kerjanya maksiat, masuk neraka kita ini. Kenapa kita kalah sama anak kecil? Ini kata kepala perampok itu. Dari situlah akhirnya mereka enggak jadi merampok. Barangnya dikembalikan semuanya. Kemudian mereka diinsaf, udahlah kita kerja biasa ajalah, malu sama anak kecil. Ini bagian dari karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang dijelaskan dalam Qolaidul Jawahir itu. Jadi kalau kita ini berbicara sesuatu harus ada referensi yang kuat supaya tidak disalahkan oleh siapapun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian akhirnya sampailah Syekh Abdul Qadir Jailani kecil ini. Dia sampai di Baghdad, berjumpalah dengan guru besarnya Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi. Kemudian belajarlah dia hadis, belajarlah dia fikih, dan belajarlah dia tasawuf, sampai berkembanglah menjadi ulama yang besar. Banyak dia buka mimbar, tausiah dasana kesini, memberikan nasihat yang baik dibutuhkan oleh pemerintah pada waktu itu. Terkenalah dia sebagai Sultanul Aulia. Siapapun yang akan bertanya, silakan bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia lalu menjadi seorang ulama besar. Banyak memberikan tausiah, banyak memberikan nasihat. Dia tidak hanya menjadi seorang ulama yang diam saja di satu tempat, tidak. Tapi dia ini berusaha memperbaiki umat. Dia berusaha untuk membuat negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Janganlah hanya menjadi ulama yang hanya sebatas untuk dirinya sendiri, tapi jadilah dia ulama yang bisa bermanfaat untuk orang lain, lebih-lebih untuk bangsa dan negaranya, dan untuk umat Islam secara keseluruhan. Itu dijalani oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu apa sih sebagian nasihat yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu? Di antaranya nasihat yang diberikan sebagaimana diambilkan dari kitab yang ditulis olehnya. Kitabnya namanya Al-Ghunniyah li Talibi Tariqul Haqqi. Panjang namanya itu. Al-Ghunniyah li Talibi Tariqul Haqqi. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani ini memberikan nasihat buat kita, jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil ini kalau ditumpuk, hari ini kecil, besoknya lagi kecil, lama-lama besar. Kalau sudah besar jadi bukit, jadi gunung, justru suatu waktu akan menjadi tagihan ketika kita ini ada di neraka nanti. Oleh karena itu dosa-dosa kecil ini jangan dilakukan sama sekali, karena ini menggunung jadi besar. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Kalau hari ini awalnya pun hanya sebatas nyekrul HP, dosanya kecil. Lalu tiba-tiba gibah-gibah di WhatsApp, dosanya pikirnya kecil. Lalu tiba-tiba bohong-bohong sedikit di chattingan, dosanya kecil.
Nah, kecil-kecil ini kalau ditumpuk-tumpuk, maka jadilah dosa itu besar, dan seluruh tubuh ini mengalirlah darah-darah dosa itu. Bukankah Allah ini pernah memperingatkan kepada kita, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani ini memberikan nasihat kita, maka jangan meremehkan dosa-dosa kecil, jauhilah dosa itu. Nih yang pertama. Lalu yang kedua, Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan nasihat kepada kita. Nasihatnya adalah, letakkanlah urusan duniawi hanya di tangan saja. Jangan kau letakkan urusan dunia di hati. Kalau urusan dunia sudah diletakkan di hati, maka seluruh urusan kehidupan kita ini akan dicampuri oleh dunia terus itu. Maka fokuslah diri ini hanya untuk urusan akhirat. Dunia ini hanya sebentar saja, sedikit saja, karena sifatnya sementara. Maka di situ Allah mengingatkan kita. Apa mengingatkannya? Ma indakum yunfit wa ma indallahi baq. Biasa orang-orang selalu ditulis taruh dompet biar duitnya banyak, enggak habis-habis. Ma indakum yunfit, kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 96. Apa yang ada di sisi kalian wahai manusia ini pasti akan habis. Kau dikasih duit banyak habis, kau dikasih bisnis lancar pun, sehingga akhirnya saldo ATM itu nolnya panjang, juga bakal habis. Kau dikasih jabatan setinggi apapun juga bakal pensiun. Maka ma indakum yunfit, itu adalah firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 96. Wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah pastilah akan kekal selama-lamanya. Surga di sisi Allah, ada orang masuk surga nggak mungkin dia keluar lagi, pasti selamanya di sana. Kenapa? Wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah itu pastilah akan kekal. Ini mengingatkan kepada kita. Oleh karena itu, kita ini terhadap perkara dunia ini nggak usah terlalu serius-serius amat karena sifatnya sementara. Tapi terhadap persoalan akhirat, maka sungguh-sungguhlah karena sifatnya adalah kekal. Kita rajin sholat nih urusan akhirat, menjadikan nanti kekal. Kita ini puasa enggak bolong-bolong, urusan akhirat bikin kekal. Kita rajin baca Quran, urusan akhirat bikin kekal. Kita ini sholat qiyamul lail juga bikin kekal. Maka dari itulah, sehingga akhirnya pikirlah itu yang lebih dalam, sehingga apa yang kita lakukan nanti adalah merupakan nilai-nilai akhiratnya lebih kuat daripada nilai dunia. Maka pesan Syekh Abdul Qadir Jailani, letakkanlah dunia itu hanya di tangan saja, jangan engkau letakkan dunia itu di dalam hatimu. Ini pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibarat kalau kita ini ke warung, Pak, kalau seorang ini ke warung mesti banyak jajan, makan, minum, jajanannya ada es buahnya, ada lauknya apa. Nanti kalau sudah kenyang barulah bayar di belakang. Nikmatnya dulu baru dibayar. Ini urusan dunia. Tapi kalau bapak ini mau beli kota, maka harus bayar di depan. Nanti kalau udah bayar di depan, baru kuotanya diisikan di HP-nya, baru bisa menikmati internet. Jadi nikmatnya di belakang, bayarnya di depan. Ini urusan akhirat. Maka di akhirat, di dunia ini, rajin-rajin sholat, rajin-rajin puasa, rajin-rajin baca Quran, rajin silaturahmi. Maka nanti kenikmatannya ketika seorang sudah di akhirat, bukan ketika hidup di dunia itu. Ini ibaratnya semacam ini. Oleh karena itulah Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan nasihat pada kita. Apa itu? Supaya meletakkan dunia hanya di tangan, janganlah engkau letakkan dunia itu di hati.
Tuh. Yang ketiga, ketika dalam beramal, janganlah lupa engkau selalu ikhlas. Ini pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena sesungguhnya amal tanpa keikhlasan tiada guna, seperti tubuh tanpa ruh. Tubuh ini kalau enggak ada ruhnya seperti mati. Jadi kalau sudah mati maka enggak bisa berbuat apa-apa, maka enggak manfaat tubuh itu kalau enggak ada ruhnya. Nah, seperti juga amal itu bila tanpa ada keikhlasan maka tiada guna. Suatu hari datanglah seorang sahabat pada Rasulullah. Rasul, saya ini punya budak Rasul. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, orangnya jujur, nggak pernah nyakitin. Dia baik, selalu mengalah, tawaduknya minta ampun, subhanallah. Terus gimana kalau saya bebaskan dia Rasul? Apakah diperbolehkan membebaskan budak tanpa ada jaminan Rasul? Apa jawab Nabi? Beliau senyum lalu menjawab, silakan kau bebaskan, tapi syaratnya harus ikhlas. Nih, maka amal perbuatan manusia ini nggak ada gunanya kalau seorang itu tidak ikhlas. Tuh. Lalu kemudian akhirnya dibebaskanlah budak itu. Sehari kemudian budak itu datang kepada Nabi. Wahai Nabi, aku ini telah dibebaskan oleh tuanku, kata si budak. Rasul senyum lalu menjawab alhamdulillah. Dan beliau ini balik bertanya, lalu apa yang kau berikan kepada tuanmu? Budak itu menjawab, Rasul, apalah yang aku punya Rasul, aku hanya bisa mendoakan baik untuknya. Lihat nih, apa jawab Rasul? Doamu dikabulkan sama Allah. Ternyata ini memberikan nasihat buat kita, bahwa doanya seorang budak yang soleh itu lebih mustajab daripada tuannya. Kalau bapak ibu ini punya pembantu di rumah, kalau dia ini baik solih, maka boleh jadi doanya lebih mustajab dari doa bapak ini. Atau bapak ini adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan, boleh jadi kalau bapak ini solih, maka doamu akan lebih mustajab daripada bos-bosnya. Bahkan guru sama muridnya, andai muridnya solih, boleh jadi doanya seorang murid yang solih itu lebih mustajab daripada guru-gurunya. Ini adalah sesuai dengan hadis, ketika seorang budak dia dibebaskan, dia mendoakan kepada tuannya, maka doa itu akan cepat terkabul naik ke atas sana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul pun mengucapkan, innal a'mala, sesungguhnya innallaha la yaqbalu min amalin, Allah itu tak akan menerima amal seseorang illa ma kana kholison, kecuali dia ini seorang yang ikhlas. Itu hadis riwayat Imam Nasai. Ini menunjukkan bahwa sungguhnya amal seorang itu sebanyak apapun, seberat apapun, sebesar apapun, ini tak ada gunanya kalau enggak dibarengi dengan keikhlasan itu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan nasihat buat kita, maka lengkapilah seluruh amal soleh kebaikanmu setiap hari itu dengan keikhlasan. Ini nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu kemudian datang ibu-ibu, dia bertanya, Ustadz, tolonglah, berikanlah contoh lah, kira-kiranya Syekh Abdul Qadir Jailani ini karomahnya kayak apa sih? Lama saya sering dengar namanya ini mencuat di seluruh telinga kaum muslimin ini, tapi aku ingin mendengar seperti apa karomahnya. Mari kita lihat dalam kitab Qalaidul Jawahir. Kalau kita mau melihat karomah-karomahnya, dulu biasa dibaca santri pondok pesantren, orang bilangnya kitabnya Manaqib namanya gitu. Itu Qalaidul Jawahir. Di antara karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani,
Ketika dia mengajar santrinya kan ratusan bahkan ribuan. Duduk santri di depan ini khusyuk, pikirannya kayak nampak tenang secara zahir, kayak nampak tenang. Tapi ternyata dia ini ketika mengikuti pengajian yang diberikan Syekh Abdul Qadir Jailani ini, pikirannya menghitung laba, Pak, karena dia di rumah ini membantu ayahnya berdagang. Lalu sama Syekh Abdul Qadir Jailani ditegur, "Nak, kau ngapain selalu ngitung laba, nak? Labamu sudah banyak, nak. Tak usahlah kau pikirkan. Sekarang ini kau datangkan aja hatimu di majlis ini supaya kau bisa memahami apa yang kusampaikan." Santri itu tersenyum, "Wahai Syekh, kenapa engkau mengerti apa yang kupikirkan?" Nah, ini diantaranya karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia bisa membaca yang ada di pikiran manusia itu. Dari mana Syekh tahu? Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Aku diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku bisa membaca yang kau pikirkan. Nak, tak usah kau pikirkan dulu. Labamu pasti banyak, tapi yang jelas sekarang ini hadirkanlah hatimu di majlis ini sehingga engkau ini akan menjadi ulama besar pada nantinya." Ini coba kalau ada orang yang punya ilmu kayak begini di zaman sekarang, pasti dia laku, Pak. Apalagi kalau membuka tarif begitu kan. Oh, masalah keluarga ya kan 5 juta ya kan, masalah bisnis 7,5 juta. Nah, itu saya kira laris ya kan. Nah, tapi untuk Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan seorang ulama, maka itulah yang terjadi itu. Ini diantaranya karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang dijelaskan dalam kitab Qalaidul Jawahir. Lalu ada lagi, suatu hari para perampok ini duduk-duduk, nongkrong lah bahasanya itu. Nah, para perampok ini, mereka ini juga rajin ke masjid, rajin dia sholat jamaah, rajin dia baca Quran. Namanya perampok, tetangga mati dia pun datang takziah. Nah, tapi pekerjaannya mencuri, Pak, perampok. Datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani lembut, "Silakan duduk Syekh," kata mereka. Terus dia bilang, "Kalian ini masuk surga kok kerjanya mencuri sih?" kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kaget ini kelompok perampok yang pada duduk itu. Dia bilang, "Syekh, dari mana engkau tahu pekerjaan kami ini mencuri, Syekh? Kami ini merahasiakannya selama ini. Kami enggak ingin tetangga tahu, istri anak tahu. Oleh karena itu kami ini rajin ke masjid sholat. Kami ini juga pergi takziah kalau ada orang meninggal dunia. Kami ini juga baca Quran. Kadang saya ini juga infak sedekah meskipun hasil pencuri. Kenapa, dari mana engkau tahu, wahai Syekh?" Syekh Abdul Qadir Jailani dia menjawab, "Aku diberitahu oleh Allah. Makanya tak usahlah engkau mencuri. Kalian ini pengen masuk surga kok mencuri, ngapain? Enggak usahlah mencuri," kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari situlah lalu perampok-perampok itu berubah menjadi orang baik. Ini bagian dari karomah. Ternyata diantaranya karomahnya para aulia itu menjadikan umat manusia ini dari yang jahat menjadi baik, dari yang nakal menjadi solih, jadi yang kurang baik dia menjadi lebih baik lagi. Seperti itulah yang terjadi ini. Ini bagian dari karomahnya. Ada lagi, Pak? Ada. Suatu hari ada seorang pengemis, dia mau minta uang. Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih ngajar ngaji. Dia nunggu saja di gerbang sana. Ini dalam kitab Qalaidul Jawahir. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir tahu kalau dia mau minta uang. Tiba-tiba dia di tengah ngajinya dia datang. "Sebentar ya, saya berhenti sebentar," kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ditemuilah orang itu, dikasihlah duit. "Kau mau ini kan?" katanya. Lah, Syekh Abdul Qadir tahu dari mana kalau saya ini butuh uang? Dia bilang, "Allah memberitahuku, udah nih pakai aja dulu untuk makan. Besok-besok kalau habis lagi kau datang lagi aja, tapi ikut pengajian," gitu.
baiklah. Itu yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karomah diberikan oleh Allah. Tapi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ditanyai, wahai ya wali Allah, apa sih sesungguhnya karomah yang terbesar dalam hidupmu itu? Dia pun menjawab, karomah yang terbesar dalam hidup ini adalah ketika seorang itu istiqomah dalam kebaikan. Jadi kalau bapak ini mau jadi waliullah, aulia, kan ada yang bilang saya takutlah kalau bilang wali, saya bukan orang alim misalnya nih, maka istiqomahlah dalam kebaikan. Kalau hari ini ngaji setiap subuh, minggu pagi terus, nggak usah lah berhenti ngaji terus sampai akhir hayat. Kalau memang setiap habis sholat asar misalnya baca Quran terus, nggak usah lah berhenti sampai akhir hayat. Kalau misalnya habis maghrib harus saya berzikir, bersolawat banyak supaya karena saya rindu sama Rasulullah, saya hadirkan setiap habis maghrib. Terus nggak usah lah engkau berhenti sampai akhir hayat. Maka insya Allah disitulah apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu akan menjadi kenyataan. Bahwa sungguhnya karomah yang terbesar bukanlah seorang bisa terbang di atas awan, bukan bisa ia berjalan di atas air, atau bahkan ia kebal senjata tajam. Tapi sesungguhnya karomah itu yang datang dalam diri manusia adalah ketika dia itu bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan kita bisa semua ya Pak ya, Ibu ya, amin Allahumma amin. Ojo istiqomah nak pas ngopi ya, berngisak terus sampai setengah siji kuat, wah aku sudah istiqomah ya kan. Giliran sholat subuh loadingnya minta ampun lama nggak datang ya kan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu usia 89 Syekh Abdul Qadir Jailani ini beliau sakit karena udah tua. Beliau lalu wafat di Baghdad, Irak. Lahir di Iran, wafat di Baghdad, dan sampai sekarang beliau dimakamkan di Irak, tempat beliau mengajar. Jadi kalau di Irak di makamnya lah, disitulah dulu Syekh Abdul Qadir Jailani mengajar itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini sehat semua, jasmani sehat, rohani sehat, iman kita masih tetap istiqamah dalam kebaikan sampai kapanpun. Kemudian anak-anak, cucu, ponakan yang di rumah semuanya akan menjadi generasi soleh-solehat. Kemudian kita akan tetap diberikan rezeki oleh Allah. Rezeki bisa sehat, bisa rezeki uang, bisa rezeki itu lancar masalahnya. Itu adalah bagian dari rezeki yang tak akan terputus sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi